Halo guys, selamat datang di channel Jadul Series, channel yang menceritakan tentang drama dan film jadul. Sebelum kalian menonton videonya, pastikan dulu kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, di video kali ini, Mimin akan menceritakan secara singkat tentang drama yang populer di tahun 2004, yaitu Full House. Drama ini dibintangi oleh Song Hye Kyo sebagai Han Ji Eun dan Rain sebagai Lee Yong Jae. Drama ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Han Ji Eun yang berprofesi sebagai penulis novel. Han Ji Eun tinggal di sebuah rumah di pinggir pantai. Rumah inilah yang akan menjadi inti dari drama ini, guys. Oke, lanjut saja ke jalan ceritanya. Di suatu pagi, Han Ji Eun dikejutkan oleh kedatangan dua sahabatnya yang bernama Dong Woo dan Jin Hye. Mereka berdua datang dan memberitahu bahwa Ji Eun memenangkan tiket undian berlibur gratis ke Cina dari perusahaan tempat Dong Woo bekerja. Pada awalnya, Ji Eun sedikit merasa curiga. Setelah mendengar argumen kedua sahabatnya, Ji Eun pun akhirnya mengambil tiket liburan free-nya, guys. Oh iya, sebenarnya tiket undian ini hanyalah akal-akalan Dong Woo dan Jin Hye, guys. Mereka berdua sebenarnya mempunyai niat untuk menjual rumah Ji Eun di saat Ji Eun sudah berangkat ke Cina. Hal ini mereka lakukan karena Jin Hye sedang hamil dan membutuhkan banyak biaya. Sedangkan Jin Hye dan Dong Woo memiliki banyak hutang. Setelah berhasil meyakinkan Ji Eun, mereka berdua pun mengantarkan Ji Eun ke bandara. Saat di bandara, Jin Hye sok baik memberikan Ji Eun uang untuk bekal di Cina. Lalu dia dan Dong Woo memeluk Ji Eun. Mimin jijik banget, guys, sumpah. Di dalam pesawat, Ji Eun membaca koran gosip yang sedang membahas tentang seorang aktor bernama Lee Yong Jae. Tiba-tiba, tanpa diduga, ternyata sang aktor Lee Yong Jae duduk di kursi pesawat, persis di sebelah Ji Eun. Inilah momen pertama pertemuan Ji Eun dan Lee Yong Jae. Lee Yong Jae nampak ilfil dengan tingkah Han Ji Eun. Sampai pada puncaknya, Ji Eun muntah di lengan Yong Jae. Oh iya guys, Lee Yong Jae ini melakukan perjalanan ke Cina untuk melakukan syuting film terbarunya. Sesampainya di Cina, Ji Eun bingung mencari-cari apakah ada orang untuk menjemputnya. Setelah lama mencari, akhirnya Ji Eun mulai curiga. Apakah ia hanya dibohongi oleh kedua sahabatnya? Ia pun mencoba menelpon kedua sahabatnya, namun tidak diangkat. Akhirnya Ji Eun pun menyerah dan mencoba untuk pergi ke hotel yang terdapat di tiket palsunya. Di hotel pun ternyata tidak ada nama Han Ji Eun. Ji Eun pun kebingungan dan mencoba memesan kamar sendiri. Namun kesulitan karena dia tidak bisa berbahasa Cina dan Inggris. Untunglah ada opa ganteng zaman old bernama Yoo Min Hook. Min Hook membantu Ji Eun untuk memesan kamar. Scene berganti di kamar hotel Yong Jae. Di sana, Min Hook yang ternyata merupakan kenalan dari Yong Jae sedang berkunjung. Dari obrolan mereka berdua, ternyata mereka sama-sama naksir cewek yang bernama Kang Hee Won. Setelah Min Hook pamit, ia secara tidak sengaja bertemu Ji Eun, dan Ji Eun pun mengucapkan terima kasih kepada Min Hook. Lalu mereka pun berkenalan. Ji Eun pun terus-menerus mencoba untuk menghubungi dua sahabatnya, namun selalu saja tidak pernah diangkat. Bingung dengan keadaan ini dan didorong oleh rasa khawatir jika tidak bisa pulang ke Korea, Ji Eun pun tiba-tiba teringat oleh Yong Jae, yang kebetulan mereka menginap di hotel yang sama. Ji Eun pun langsung menelpon Yong Jae untuk meminjam uang. Yong Jae pun menolak untuk meminjamkan uang kepada Ji Eun. Walaupun Ji Eun dengan pantang menyerah terus-menerus mengetuk pintu Yong Jae. Sampai akhirnya Ji Eun meminta nomor telepon Min Hyuk kepada Yong Jae. Akhirnya Yong Jae pun mempersilahkan Ji Eun untuk masuk ke kamarnya dan menanyakan apakah hubungan Ji Eun dan Min Hyuk. Ji Eun pun mengarang cerita bahwa dia adalah mantan dari Min Hyuk yang gagal menikah karena tidak mendapat restu dari orang tuanya. Yong Jae pun percaya kepada Ji Eun dan meminjamkannya uang. Setelah tiba ke Korea,
Ji-eun pun kaget melihat isi rumahnya kosong. Ia mengira Dong-woo dan Jin-hye mencuri barang-barang perabotan rumah Ji-eun. Lalu ia bergegas ke bank tempat Dong-woo bekerja. Namun, ia kaget begitu tahu bahwa Dong-woo sudah tidak bekerja di bank tersebut selama 1 bulan. Ji-eun pun meminta pegawai bank tersebut untuk mengecek tabungannya. Namun, ternyata isi tabungan Ji-eun telah dikuras oleh sahabatnya sendiri. Ji-eun pun pergi ke sana kemari untuk mencari di mana Dong-woo dan Jin-hye berada. Namun, hasilnya zonk. Scene berpindah pada sebuah butik milik Kang Hae-won. Di sana, Yong-jae mengajak Hae-won untuk makan malam bersama besok. Yong-jae pun mengatakan pada Hae-won bahwa Min-hyuk juga sudah pulang ke Korea. Lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba Hae-won ditelepon oleh Min-hyuk. Min-hyuk juga mengajak Hae-won untuk makan malam bersama besok. Keesokan paginya, Yong-jae berniat untuk kembali ke butik milik Hae-won. Namun, di sana ia malah melihat Min-hyuk dan Hae-won sedang bercanda dan berpelikan. Seketika, Yong-jae pun menjadi sad boys, guys. Yong-jae malah teringat pada Ji-eun. Ia masih menyangka bahwa Ji-eun adalah mantan dari Min-hyuk. Ia pun berencana untuk merusak suasana makan bersama dengan mengajak Ji-eun untuk ikut makan malam. Yong-jae pun menghubungi Ji-eun dan membelikan gaun untuk makan malam. Ji-eun pun masih belum tahu rencana dari Yong-jae dan hanya mengiyakan ajakan dari Yong-jae. Tiba pada acara makan malam, Ji-eun datang bersama Yong-jae dan Min-hyuk bersama Hae-won. Yong-jae berekspektasi bahwa Ji-eun akan membahas tentang hubungan asmaranya dengan Min-hyuk. Namun ekspektasinya zonk. Di situ justru terbongkar bahwa Ji-eun hanya berpura-pura mengenal Min-hyuk. Mengetahui bahwa dirinya ditipu, Yong-jae pun marah dan sempat cekcok dengan Ji-eun dan mereka pun pulang. Keesokan harinya, Ji-eun kaget bahwa ada beberapa desainer interior memasuki rumahnya. Di situ ia mengetahui bahwa rumahnya pun sudah dijual oleh 2 sahabatnya. Ji-eun pun mencoba ke kantor polisi untuk melaporkan perbuatan dari 2 sahabatnya yang telah menguras habis hartanya. Namun, ia tidak jadi melaporkannya karena mengingat bahwa sahabatnya sedang mengandung. Malam pun tiba. Ji-eun yang sudah tidak punya tempat tinggal pun tidur di teras rumah tersebut. Dan tanpa disangka ternyata pemilik baru dari rumah Ji-eun adalah Lee Yong-jae. Oke, sekian guys review episode 1 Full House. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. See you episode selanjutnya.